Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam acara Renungan Pagi kita dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 Yosodipuro. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Fokus. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini Engkau pertemukan kembali. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini bisa membuat kehidupan kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampun dosa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Renungan kita pada pagi ini terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 12, yaitu jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Pada pagi ini kita akan merenungkan bagaimana mau Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kita sebagai umat-umat Tuhan yang menurut hukum-hukum Tuhan dan ingin hidup lebih dekat kepada Tuhan. Di dunia ini kita sekarang ini, kita harus belajar apa yang menjadikan kita untuk bisa layak mendapatkan tempat dalam kerajaan surga nanti. Jikalau kita rindu untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, maka kita harus berusaha untuk supaya layak mulai dari sekarang. Marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, dan supaya orang lain juga bisa tahu dan merasakan bagaimana kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita umat-umat Tuhan yang luar biasa. Dan kita fokus kepada tujuan, yaitu membawa jiwa-jiwa untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Banyak orang-orang yang mungkin sekarang ini rajin masuk gereja, giat melayani, dan sangat rajin juga belajar firman Tuhan. Tetapi apakah itu semua hanya untuk kita pribadi, ataukah kita punya kerinduan juga untuk kita bagikan untuk saudara-saudara kita di luar sana yang masih dalam kegelapan ataupun belum mengerti ataupun belum tahu bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Apabila kita menghadapi kejahatan ataupun menghadapi masalah-masalah dan pergumulan, apakah kita bisa tetap berdiri tegak dan berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan? Guru besar kita sudah memberikan teladan bahwa dia pergi untuk mencari, dan untuk yang harus kita fokuskan dalam kehidupan kita adalah bahwa kita harus bekerja sama di dalam melayani Tuhan dan harus fokus di dalam pekerjaan kita, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan setan. Jadi di sini kita adalah bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk setan. Proyek yang akan kita jalani adalah proyek dari Tuhan, bukan proyek setan. Apakah itu proyek Tuhan? Yaitu melakukan kebaikan dan kebenaran. Dan begitu juga sebaliknya, yaitu kalau proyek setan sudah jelas itu apa? Kejahatan. Kalau kita mengaku umat Tuhan, sudah seharusnya kita melakukan hal yang baik, bukan hal yang jahat. Kalaupun ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, tidak usah dibalas. Doakan saja dan serahkan saja kepada Tuhan. Nanti biar Tuhan saja yang bertindak.
Seperti yang sudah disebutkan di dalam Keluaran 14 ayat 14 bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Karena orang yang suka melakukan kejahatan, pasti orang itu tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan tidak damai dengan Tuhan. Dan pastilah hidupnya tidak akan tenang. Marilah saudara-saudaraku, kita berhenti untuk saling mencela, saling menyalahkan. Stop untuk berdebat, stop berargumen yang tidak ada artinya dan debat kusir yang tidak ada solusinya. Fokus kepada tujuan dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, di mana kita harus mencari jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan untuk keluar dari kegelapan. Sudah berapa jiwakah yang sudah kita bantu keluar dari kegelapan? Atau sudah berapa jiwakah yang sudah kita bawa masuk di dalam terang? Inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.